Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Sofa Marwa, NPM 1718 011 094 CSL 7 untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan psikiatri. Baiklah ibu, perkenalkan nama saya Dr. Sofa Marwa, dokter yang menjaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Putri. Ibu Putri. Ibu Putri kesini dengan siapa? Bapak Ali. Bapak Ali. Pak yang sakit siapa ya bu ya? Bapak ya. Bapaknya. Baiklah ibu, Pak Alif ini usianya berapa? 22. Tinggal di mana? Cibodas. Baiklah ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bu. Mungkin sedikit kurang nyaman, tapi saya harap ibu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya. Apakah ibu bersedia? Boleh. Baiklah ibu, di sini Pak Alif ini keluhannya apa ya bu ya? Jadi tuh keluhannya tuh dia tiba-tiba mengamuk, terus tiba-tiba lagi dia menjadi pendiam dan sering mengira bahwa tetangga-tetangganya itu mengobrolin dia, jadinya dia mengamuk. Jadi mengamuk. Ya. Jadi apa dia ini ngamuk gara-gara ngerasa tetangganya pada ngomongin dia. Ya. Terus sebelumnya dia pernah ada keluhan yang kayak gini juga nggak bu atau yang lain? Ada sih dulu. Apa? Jadi dia tuh ada riwayat gangguan karena dulu dia pernah melihat kekerasan secara langsung yang menyebabkan dia ansos dan akhirnya berobat, tapi setelah satu bulan dia merasa baik-baik lagi, jadi pengobatannya itu diberhentikan. Jadi sebelumnya dia ini ya bu ya pernah apa gara-gara ngeliat Dokter kekerasan. nih, banyak ngomong dokter. Jadi karena dia pernah ngeliat kekerasan, jadi makanya jadi ansos ya. Iya. Oh nih dokternya nih. Iya pak, maaf ya pak ya. Terus abis itu sebelumnya sebulan kemarin sebelumnya udah pernah minum obat. Udah, Tapi berhenti. Iya. Sebulan terakhir berhenti obatnya. Jadi yang memicunya ini karena dia melihat kekerasan itu ya bu ya. Iya. Ibu saya mau tanya lagi, dia sekarang pekerjaan Pak Alif apa? Guru. Terus pendidikan terakhirnya apa? SMP. Agamanya Islam. Dulu perkembangan dari kecil sampai dewasa kayak gimana ya? Dari kecil sampai dewasa sih baik-baik aja ya, cuma karena aku ini aja ngerasa kayak ada gangguan gitu. Jadi pas udah dewasa ini ada gangguan. Iya. Bu Putri ini sebagai siapanya Pak Alif ya? Ibu. Iya. Habis itu sebelumnya Pak Alif pernah ada kayak catatan kriminal gitu nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, aman ya? Iya. Ini Pak Alif ini berapa bersaudara bu? Dari berapa? Anak ketujuh dari 8 saudara. Anak ketujuh dari 8 saudara. Iya. Di keluarga ibu kayak apa? Sebelumnya Pak Alif udah punya anak belum? Udah menikah atau belum? Udah menikah. Sudah menikah. Iya. Sudah punya anak juga. Anak sih ada. Anak ada berapa? Satu. Ada Kasih satu. tahu. Habis itu dari anak atau dari keluarga, kalau suami atau ibu ada ini nggak bu kayak punya riwayat kelainan jiwa gitu bu? Nggak ada kok. Ya udah semuanya aman. Baiklah ibu, berarti di sini Pak Alif usia 22 tahun. Dia ini udah ngamuk, habis itu dia jadi pendiam sama ngamuk-ngamuk ya bu ya ke tetangga karena ngerasa ada yang ngomongin dia. Sebelumnya udah pernah ke rumah sakit jiwa gara-gara dia lebih ansos gitu. Itu gara-gara dia yang memicunya itu karena pernah ngeliat kekerasan. Habis itu dia pernah minum obat tapi sebulan yang lalu udah berhenti. Habis itu dia anak ketujuh dari 8 dan udah punya anak juga 1. Baiklah ibu, saya akan mau mengajukan beberapa pertanyaan ibu untuk Bapak Alifnya untuk mengetahui bagaimana dengan status kejiwaannya. Apakah ibu boleh bu? Boleh. Bapak Alif, perkenalkan nama Bapak, nama saya Dr. Sofa Marwa. Nama Bapak siapa Pak? Saya Alif. Namanya Alif. Bapak Alif usianya berapa Pak?
Saya 20. 20 tahun. Iya. Tanggal lahirnya kapan Pak? Akhirnya 12 Maret 12 Maret tahun 2001. 2001. Itu tinggal di mana Pak? Rumahnya Pak alamat? Dokter nanya mulu nih, mau ngapain sih dokter? Ya kan pengen tahu loh Pak. Ya Pak ya. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Joglo. Joglo. Bapak terakhir sekolah Bapak sampai apa Pak? SMP atau SMA atau SD? Saya sampai SMA. Sampai SMA. SMP, saya sampai SMP. Sampai SMP. Itu Bapak tahu main lagi di mana Pak? Saya lagi di rumah ya. Lagi di rumah. Kalau Bapak tahu nggak Pak saya siapa Pak? Siapa sih? Nanya-nanya Saya. mulu. Oh iya. Bapak tahu nggak kenapa Bapak dibawa ke sini Pak? Nggak tahu nih, karena saya baik-baik aja. Bapak tahu nggak di sebelah Bapak siapa? Sebelah saya, Mm-mm. ibu saya. Bapak sekarang Bapak tahu nggak nih pagi, siang atau malam? Ini malam. Malam jam berapa Pak? Jam berapa? 7 kali? Apa jam 8? Bapak di sini ini nggak Pak? Pernah dengar nggak Pak? Kayak ada suara yang bisikin Bapak, tapi Bapak nggak ngeliat orangnya gitu. Iya, saya enggak. Saya dengar orang bisik-bisik mulu. Tapi ada orangnya nggak pernah ngeliat nggak? Ada di samping saya orangnya. Ini lagi di samping saya orang. Oh. Bapak pernah ini nggak Pak? Kayak mencium bau-bau, misalnya kayak wangi atau bau apa gitu Pak? Enggak, Nggak pernah. Mas tahu nggak sekarang kita lagi apa? nggak tahu nih. Saya di apain sih di sini? Oke. Mas kalau misalnya nih menelan ludah, ada rasa manis, pahit atau rasa yang lain gitu nggak? Enggak, biasa aja. Oke. Pernah juga nggak Mas kayak ngerasa ada yang meraba-raba badan Ya. Mas? Nggak ada ya? Terus Mas tahu nggak ini apa? Yang saya pegang, Pulpen, pulpen. Tahu nggak fungsinya untuk apa? nulis. Mas pernah nggak kayak ngerasa Mas tuh kebal atau kayak punya kekuatan magis lain, atau kayak Mas tuh kayak jadi apa? Pernah ngerasa kayak jadi bos di kantor Mas gitu? Apa ya? Saya tuh sering ngerasa diomongin sama Mm-mm. orang. Tangga-tangga saja tuh banyak pada nguruskin saya terus. Oke. Jadi Mas ngerasa ada yang benci Mas apa enggak? Iya sih, dibicarain terus tuh. Oke. Mas, kalau Mas pernah nggak kayak ngerasa badan Mas tuh ada sakit apa gitu? Oh, kayaknya saya sehat-sehat aja. Mas, agamanya apa Mas kalau boleh tahu Mas? Saya Islam. Islam. Kalau di Islam itu, menurut Mas mencuri itu boleh nggak? Boleh dong. Oh, boleh, boleh ya. Mas kalau misalnya Mas ketemu nih ya, lagi di jalan ketemu dompet di jalan, itu dompetnya itu tuh ternyata ada KTP sama uangnya. Kira-kira Mas apain? Ambil aja. Ambil. Mas pernah nggak kayak ngerasa ngelakuin suatu dosa terus ngerasa itu nggak diampunin gitu? Enggak lah, bisa diampunin. Mas kalau misalnya ibu Mas sakit nih, kalau Mas rasanya kayak gimana? Senang atau sedih? Sedih. Sedih. Kalau Mas dikasih hadiah, Mas senang nggak? Senang.
Mas kan sekolah terakhir SMP kan? Kalau misalnya saya kasih soal nih Mas, 100 dikurang 7 berapa? 100 kurang 7 93. 93. Terus kalau 93 dikurang 7 93 kurang 7 84. 84. Kalau 84 dikurang 7 84 kurang 7 7 77. Mas nih, saya kasih nomor telepon ya Mas ya, Mas inget ya. 16 18 71. Coba Mas ulang Mas. 16 18 71. Nah, Mas sudah hafal tadi ya nomornya ya. Iya. Tadi pagi makan apa Mas? Makan nasi. Makan nasi. Bener ya Mas? Iya. Tadi Mas kan saya udah kasih nomor telepon, coba Mas sebutin lagi nomor teleponnya. 16 18 71. Apa? Bapak saya mau coba dulu ya Bapak ya. Bapak coba tulis nama Bapak, nama Bapak. Nama panjangnya Pak. Sama Bapak coba nulis saya sedang minum. Coba Bapak baca ini Pak, apa bacanya? Saya sedang minum. Baiklah, lanjut Bapak, coba Bapak gambarkan jam yang ada di situ Pak. Baiklah. Bapak, saya mau nanya nih Pak, Bapak tahu nggak persamaan dari bis dan sepeda? Kendaraan. Nama kendaraan. Lalu Bapak tahu nggak Pak berita yang lagi terkenal hari ini? Corona. Nah, Bapak kalau misalnya ada kayak yang kayak ada yang misal Bapak nyebrang, tiba-tiba ada motor lewat, terus Bapak langsung gimana Pak? Nyebrang. Berhenti. Untuk keadaan umumnya penampilan pasien ini rapi sesuai sama usia. Lalu habis itu dia perilakunya tenang saat diwawancara, tapi kontak matanya kurang. Lalu untuk sikapnya, untuk dalam menjawab wawancara dia kooperatif, sama dia memberi keterangan secara jelas. Untuk moodnya dia hipotinik, emang moodnya kurang. Lalu habis itu afeknya dia afek terbatas. Untuk pembicaranya dia lancar, spontan, jumlah katanya tidak terlalu sedikit. Dia kontak matanya memang kurang, dia bicaranya normal tapi tidak terlalu banyak, masih koheren dan volumenya normal. Lalu untuk gangguan persepsinya, dia terdapat halusinasi di akustik pendengaran sama visualnya. Untuk ilusi tidak ada, untuk depersonalisasi tidak ada, tapi terdapat derealisasi, yaitu dia bisa tidak tahunya pasien sedang berada di mana untuk bagian lingkungannya. Di bagian pikirnya, dia proses pikirnya masih normal. Untuk produktivitasnya kurang, konsentrasi kalau untuk kontinuitasnya dia lancar, sama tidak adanya hendaya dalam bahasa. Untuk waham dia terdapatnya waham curiga. Untuk kesadarannya dia masih komposmentis, lalu juga dia tapi apatis. Dan untuk kesigapannya dia sigap. Orientasinya, kalau orientasinya baik terhadap waktu, tempat, dan orang. Lalu untuk daya ingatnya semuanya baik kecuali di jangka sedang, yaitu tidak mengetahui kenapa pasien di blok sini. Untuk konsentrasinya juga bagus. Untuk bagian membaca dan menulis bisa dilakukan. Untuk visu opsialnya dia bisa menggambarnya. Untuk bagian abstrak bisa membedakan. Inteligensinya masih bagus. Kemampuan untuk menolong dirinya ada. Lalu untuk menilai impulsnya normal karena tidak terdapat gerakan-gerakan aneh. Lalu kita lakukan daya nilai dan tilikannya. Kalau daya nilainya dia kurang. Untuk uji daya nilainya juga kurang. Untuk penilaiannya dia juga kurang, dan tilikannya dia 5. Dan untuk taraf dapat dipercaya, kata-katanya itu adalah baik, bagus. Lanjut dilakukan pemeriksaan fisik.
pemeriksaan fisiknya ini kita lakukan vital sign lalu habis itu kita pemeriksaan dari head to toe. Kalau misalnya dilakukan pemeriksaan penunjang untuk untuk menyingkirkan diagnosis kemungkinan penyakit organik. Terakhir itu menentukan diagnosis berdasarkan dari 3 yang penyakit itu. Ini lebih ke psikomatik dengan gejalanya itu waham dan halusinasi. Untuk dilihat tanda organiknya tidak ada, dilihat apakah dia kurang dari sebulan, lalu usia kurang dari 45 tahun, itu ya berarti menunjukkan gejala skizofrenia. Lalu untuk aksisnya, aksis 1 dia skizofrenia paranoid berulang. Untuk aksis 2, 3 dan 4 tidak ada diagnosis. Dan aksis 5-nya GAF 60-51 sedang dengan tidak ada disabilitas. Baiklah, sekian dari anamnesis dan pemeriksaan psikiatri yang telah saya lakukan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.